Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada siang hari ini kita tetap memanjatkan puja dan puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di masa datang kita juga tetap dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keduniaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan mengisi santapan siang pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2020, saya menyampaikan tema dalam rangkaian memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini akan saya sampaikan apa yang akan digapai ketika memasuki pintu sorga. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa disambut penuh ceria dan menyenangkan oleh penjaga pintu surga. Hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 73 sampai 74. Apa kata Allah di dalam ayat itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtun fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Terjemahannya adalah, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga dengan berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah dibuka, dan katakanlah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kalian, maka masukilah sorga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat, saudara-saudara sekalian, saya ulangi. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga dalam keadaan berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah sorga itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Amin ya Allah. Semoga kita mendapatkannya. Yang kedua, dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami, dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah.
maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang bertakwa dan beramal soleh di dunia memasuki surga, pintu-pintunya telah dibukakan buat mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Shad, ayat 49 sampai ayat 54. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Hadza zikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jannati adnin mufattahatul lahumul abwab. Muttaqiina fiha yada'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Apa arti dari ayat ini? Ini adalah kehormatan bagi mereka. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman yang banyak di surga itu. Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Para pendengar, para penonton, gitulah gambaran nikmat Allah yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa di dalam surga itu. Begitu banyak nikmat Allah yang didapatkan oleh mereka ketika mereka di dalam surga itu. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bertakwa dikelompokkan sebagai orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, yang ketika berada di pintu dipersilakan oleh para penjaga surga untuk kembali kepada Tuhan mereka dalam keadaan saling meridhoi. Dan masuklah ke dalam hamba-hambaku yang bertakwa, dan masuki pula surgaku. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 27 sampai 30. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi oleh Allah. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Luar biasa. Sementara ketika orang-orang kafir masuki pintu neraka, mereka disambut secara kasar dan keras oleh para penjaga-penjaga neraka itu. Allah menggambarkan keadaan mereka di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 71 sampai 72. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya adalah orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu,
dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaga neraka itu, apakah kamu belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Itulah pertanyaan para malaikat. Mereka menjawab, benar, mereka telah datang kepada kami, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka oleh para malaikat penjaga neraka itu, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu akan kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, karena itulah gambaran yang diberikan oleh Allah tentang balasan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh, dan tentang azab sebagai hukuman bagi mereka yang telah melanggar, bagi mereka yang telah berlaku maksiat dalam kehidupan mereka di dunia ini. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang akan memasuki surganya Allah dengan berbagai kenikmatan yang luar biasa di dalamnya. Untuk itu, maka kita persiapkan diri kita, mempersiapkan amal soleh kita untuk kita lakukan sekarang ini demi meraih kenikmatan surga yang diridhoi oleh Allah. Dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan Allah agar kita tidak melakukannya. Dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian, dan kita didekatkan oleh Allah dengan amal-amal soleh kita. Semoga tausiah siang hari ini bermanfaat untuk kita, dapat kita renungkan bersama untuk menghayati apa yang seharusnya kita lakukan di atas dunia ini adalah beramal yang baik. Apa yang harus kita hindari di atas dunia ini adalah meninggalkan amal-amal yang buruk. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.